Perubahan iklim adalah isu yang saat ini sedang dibincangkan secara global. Dampak-dampak nyata dari perubahan iklim dapat kita rasakan saat ini, di mana sederhananya cuaca sedang tidak menentu. Ya, baru-baru ini ada peristiwa yang diistilahkan sebagai kemarau basah, musim kemarau tapi justru terjadi hujan lebat, bahkan banjir. Oleh karena itu, salah satu aspek dalam kehidupan kita yang dapat menjadi sesuatu yang mendorong isu perubahan iklim ini dapat dibincangkan dan kemudian dapat ditanggulangi adalah perspektif agama. Nah, saat ini pemirsa, kita sudah kehadiran seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Rauf Amin, LC.MA. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Pengalaman pendidikan beliau sangat luar biasa. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Betul? Iya, Pak Rauf ya? Iya. Oke, kita sambut Pak Rauf. Pak, menarik sekali karena Bapak hampir menempuh pendidikan S1 sampai S3 itu menghabiskan waktu di Azhar. Nah, kemudian konsentrasinya juga sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini tentang usul fikih. Gitu. Tapi kita penting untuk kita sampaikan ke publik. Seringkali ada yang tidak bisa membedakan apa sebenarnya perbedaan antara fikih dan usul fikih itu, Pak Rauf. Oke. Nah, kita mulai dari apa sebenarnya perbedaan usul fikih dan fikih itu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya senang sekali bisa diundang di podcast UIN Alauddin Makassar untuk bincang isu yang tadi sudah diberi pengantar ya tentang perubahan iklim. Iya, ini pertanyaannya itu sangat krusial memang ya, karena seperti tadi yang sudah disampaikan, kita masih banyak yang belum bisa bedakan antara fikih dan usul fikih. Ada beberapa orang yang mengatakan ya itu sama saja, padahal itu sangat strategis. Membedakannya itu menentukan cara beragama kita, ya kan? Fikih itu sebenarnya kalau saya sering menggambarkannya dalam kelas-kelas itu, fikih itu seperti produk atau menu hasil ya. Nah, tentu kalau bicara hasil ada proses, ada metode di situ. Nah, jadi saya sering gambarkan misalnya proses memasak ya. Jadi fikih itu adalah menu yang kita makan. Ya, misalnya hidangannya. Jadi misalnya pisang goreng. Nah, itu fikih. Nah, pisang goreng ini kan tidak mungkin terjadi sebelum ada proses-proses sebelumnya. Nah, usul fikih itu adalah proses-proses sebelumnya. Metodologinya. Ya, metodologinya. Bukan hanya metodologinya, tapi bicara tentang bahannya apa. Misalnya pisang goreng itu kan harus ada bahannya, ada pisangnya, ada telurnya, ada tepungnya, kemudian dicampur. Nah, lalu kemudian ada proses membuatnya. Proses membuatnya itu yang disebut dengan ijtihad. Nah, dia butuh chef. Nah, chef itu sebenarnya ulama. Mujtahid itu. Iya, mujtahid itu. Nah, jadi gampang sekali sebenarnya membedakan ya fikih dengan usul fikih. Jadi usul fikih itu proses yang harus dijalani sebelum produknya itu. Jadi misalnya katakanlah itu dalam dunia memasak ya, tapi dalam dunia fikih itu seperti apa hukumnya misalnya poligami, apa hukumnya merokok. Nah, itu fikih. Nah, menjawabnya itu butuh usul fikih. Produknya sebenarnya produk hukum itu adalah fikih. Fikih. Jadi fikih itu adalah produk pemikiran keagamaan hukum. Jadi penting sedari awal kita memahami sebenarnya apa perbedaan antara fikih dan usul fikih. Nah, setelah itu kita lanjut ini, Ustaz. Fikih lingkungan. Jadi salah satu isu yang sebenarnya kita hadapi saat ini adalah daya dukung dan daya tampung ekologi kita itu kan semakin menurun karena aktivitas manusia yang sangat
padat gitu, yang sangat luar biasa sehingga banyak sekali merubah situasi alamiah yang ada di bumi kita. Nah, menurut Ustadz, dalam perspektif Islam, usul fikih itu sebenarnya bagaimana agama kita ini memandang tentang lingkungan itu? Pertama-tama. Iya, sebenarnya kalau bertanya kepada perspektif Islam, tentu rujukan kita yang pertama kan Quran ya, hadis. Lalu kemudian setelah itu pemikiran-pemikiran keagamaan dari ulama kita. Nah ini fikih lingkungan memang satu terminologi yang baru. Muncul karena respon ulama kita terhadap situasi dan tantangan kekinian. Memang fikih lingkungan itu terminologi yang tidak bisa misalnya susah didapatkan pada literatur klasik ya. Ya karena memang tantangan zaman itu kan berbeda. Jadi kita bayangkan misalnya perubahan iklim memang tidak terjadi pada saat dulu kan, karena orang mengalami situasi yang masih manual gitu. Nah sehingga diskursus fikih lingkungan waktu itu belum muncul. Tetapi sekarang justru itu yang lagi ngetren sekarang, karena itu yang tantangan kita sekarang. Di mana-mana misalnya seperti yang sudah disampaikan tadi, perubahan iklim, pencemaran air, polusi dan lain sebagainya. Nah sehingga ulama kita merespon tantangan ini dengan memunculkan satu diskursus atau wacana yang disebut dengan fikih lingkungan. Pertanyaannya apa yang disebut dengan fikih lingkungan? Bagaimana atensi agama terhadap lingkungan? Nah, saya mengatakan bahwa dulu misalnya kita itu beragama itu kan memiliki dualisme ya. Misalnya hablum minallah dengan hablum minan nas. Nah, itu karena dulu belum ada muncul tantangan iklim misalnya. Satu lagi Ustaz. Hablum minal alam. Itu yang saya mau sampaikan tadi, bahwa sekarang ini muncul jadi dikotomi ulama kita itu sudah tidak merasa cukup dengan dualisme itu tadi, hablum minallah dengan hablum minan nas. Yang saya mau katakan saking pentingnya isu ini sampai kemudian ulama kita mengatakan tidak cukup dengan dualisme itu. Kita harus membreakdown lagi menjadi hablum minallah, relasi dengan Tuhan vertikal, kemudian horizontal yang sering disebut dengan hablum minan nas. Nah, sekarang tantangan yang paling menantang itu adalah lingkungan. Maka ulama kita mengatakan harus menambah satu, yaitu hablum minal bi'ah atau hablum minal alam tadi ya. Jadi relasi dengan alam. Nah, itu yang sekarang menjadi ini. Nah, memang ini sangat krusial karena ini akan mengancam generasi. Bicara tentang generasi itu sangat prinsipil dalam Islam kita. Kalau misalnya tanya tentang bagaimana perspektif Islam, ini sangat krusial sekali karena ini sudah menyentuh jantung Islam. Jantung Islam itu kelestarian generasi. Ya kan? Hifzun nasl. Jadi maksud saya kalau ada pembiaran atau tidak ada atensi dari kita semua umat Islam atau negara atau civil society terhadap lingkungan, lambat atau cepat itu akan merusak generasi. Maksudnya apa? Jadi kalau polusi itu sudah tercemar, kemudian iklim kita merusak, kemudian bumi rusak. Nah sekarang pertanyaannya kemudian apa yang bisa dimakan oleh generasi kita selanjutnya? Kira-kira di situ sentimen. Artinya kalau kita ingin menekan bagaimana perhatian agama terhadap lingkungan ini, maka salah satu instrumen yang kita gunakan adalah hifzun nasl itu tadi. Bahwa hifzun nasl yang berarti memelihara keberlanjutan generasi, maka lingkungan ini sangat krusial sekali. Karena kalau dibiarkan begitu, maka generasi kita kemudian terancam. Maka kemudian kalau generasi kita tidak ada, siapa yang akan membangun peradaban? Peradaban yang kita nikmati sekarang ini karena generasi kita berlanjut. Tetapi kalau misalnya polusi tercemar, air sudah tidak bersih, lalu kemudian air ada tapi tidak bersih, lalu kemudian itu bisa mempengaruhi jiwa, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi relasi lingkungan dengan agama di situ sebenarnya dari awalnya. Jadi sebenarnya secara prinsipil Islam khususnya itu memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap isu lingkungan ini. Kenapa? Karena salah satu dasar dari atau salah satu poin dari maqasid syariah adalah hifzun nafs dan hifzun nasl itu. Ustaz. Sebenarnya kan salah satu problem mendasar dari apa yang kita sebut sebagai krisis iklim itu karena over industrialisasi.
industrialisasi sangat kuat sekali di mana-mana, terjadi deforestasi, hutan digunduli, ditebang di mana-mana. Dan kemudian kan salah satu yang dibahas kemarin soal salah satu dampak atau penyebab dari COVID itu, karena sebenarnya karena situasi lingkungan sudah banyak sekali mengalami perubahan, sehingga ada banyak istilahnya mikroorganisme di bumi ini itu yang tidak lagi punya keseimbangan, sehingga terjadi banyak sekali kerusakan-kerusakan. Nah, menurut Ustadz sendiri, baru-baru ini kan ada isu soal tambang gitu, yang ramai diperbincangkan, bahkan salah satu tokoh Ulil Absar Abdallah, tokoh NU itu mengatakan satu istilah yang kontroversial soal Wahabi lingkungan gitu. Seorang orang-orang yang memperjuangkan lingkungan secara puritan, no mining at all, tidak anti tambang sama sekali. Nah, menurut Ustadz melihat dualisme ini antara upaya kita untuk melestarikan lingkungan dan bagaimana caranya industrialisasi itu bisa tetap berjalan, tapi tadi dia ramah lingkungan. Bagaimana sebenarnya melihat itu? Oke, jadi kalau itu pertanyaannya, saya kira paling tepat, paling sesuai untuk mendiskusikannya itu adalah isu keseimbangan memang. Jadi semua hal ini terjadi karena terjadi ketidakseimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini terjadi karena itu persoalan pemahaman sebagian manusia terhadap sumber-sumber agama kita. Misalnya gini, dalam Al-Quran itu kan sering sekali banyak orang menggunakan taskhir. Taskhir itu kan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan menundukkan segalanya untuk kepentingan manusia. Nah, dari sini sebenarnya mulainya. Dari sini mulainya kerusakan lingkungan itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana. Salah satu penyebabnya, saya tidak mau monopoli penyebabnya. Salah satunya karena pemahaman kita terhadap taskhir itu. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan diberi fasilitas segalanya semaunya saja. Itu sering disampaikan oleh para penceramah kita. Padahal dia tidak tahu satu prinsip lain yang disebut dengan keseimbangan, al-mizan. Al-mizan itu atau dalam bahasa sekarang kita ini yang lagi tren itu moderasi beragama. Jadi di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat tentang israf dan tabzir. Jadi sesuatu yang dieksploitasi berlebihan itu sebenarnya mubazir. Sebenarnya tidak ada salahnya kita menggunakan air, ya kan? Tetapi israf dalam penggunaan air itu kan ada hadisnya ya, bahwa Nabi selalu mengatakan jangan israf menggunakan air meskipun Anda di sungai atau di laut. Ya ini sebenarnya kan mengindikasikan keseimbangan. Nah, eksploitasi misalnya deforestasi pengundulan hutan. Ya, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu dari hutan. Tapi berlebihan. Berlebihannya itu yang kemudian merusak lingkungan itu. Jadi kalau kita misalnya tadi yang disampaikan itu sebenarnya kan itu wacana Quran. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Saya pernah khutbah, saya menambahkan wa fil hawa. Jadi muncul. jadi meskipun itu sumbernya memang dari bumi, dari bumi dan laut tapi itu kemudian sekarang ini kan wacananya polusi itu di udara itu. Jakarta sekarang. Betul. Bahkan ada data yang pernah saya sampaikan bahwa Indonesia itu adalah termasuk negara yang paling kotor dari segi polusi udara. Kualitas udaranya. Padahal kan ini paradoks. Betul. Di satu sisi negara Indonesia muslim adalah negara muslim yang sepatutnya tidak terjadi itu karena muslimnya, ya karena agamanya, tetapi kan itu paradoks, ya kan? Maksudnya sesuatu yang betul. Menarik karena satu sisi anomali ya. Satu sisi sesuatu dia muslim tapi kok perilakunya atau produk-produk kesehariannya itu tidak menggambarkan Islam itu. Jadi sudah disampaikan sejak awal oleh Al-Quran bahwa sebenarnya ini satu isyarat bahwa
Apalagi misalnya ada ayat yang lain, misalnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kau merusak-rusak. Nah itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Al-Quran bahwa kerusakan lingkungan itu akan mengakibatkan sesuatu yang akan mengancam manusia itu sendiri. Ya. Saya kira itu ininya. Ya. Tapi menarik itu Ustaz, bahwa sebenarnya Al-Quran yang merupakan sumber paling inti, gitu, paling utama dalam Islam itu sebenarnya punya concern yang sangat luar biasa tentang kelestarian lingkungan, keselamatan manusia yang hidup di bumi ini. Dan yang tadi itu doktrin bahwa manusia diutus, diciptakan, hadir di muka bumi ini untuk dilayani oleh semua yang ada adalah sesuatu yang ternyata penting untuk dikritik. Gitu. Bahwa sebenarnya relasi antara manusia dengan makhluk lain itu bukan relasi bukan relasi eksploitasi, bukan relasi bahwa ada yang dilayani dan ada yang melayani, tetapi ternyata relasi yang saling mendukung, saling menunjang, saling melengkapi. Kenapa? Karena penting dipahami bahwa kalau manusia mati sebenarnya akan lahir manusia-manusia baru. Tapi kalau bumi yang hancur, tidak akan ada lagi. Kalau alam yang rusak, alam yang hancur, tidak ada kelahiran baru. Gitu. Betul. Ya makanya, makanya kan kalau menurut saya bukan hanya manusia yang punya hak asasi hidup ya. Oke, menarik. Jadi kalau ada hak asasi manusia, sebenarnya bukan hanya manusia yang punya hak asasi, bahkan lingkungan juga. Kan dalam Al-Quran sudah ada isyarat. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Jadi lingkungan itu, apa sih yang disebut dengan lingkungan? Menurut saya sih sederhananya, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekeliling kita selain manusia, itu lingkungan. Jadi binatang, benda-benda mati, kemudian tumbuh-tumbuhan, bumi, itu semua lingkungan. Dan itu memiliki hak asasi untuk hidup. Karena mereka bertasbih juga seperti kita. Ya kan? Nah, tetapi kan persoalannya yaitu tadi, memang ada satu sisi kita punya kelebihan bahwa manusia itu diberi kemuliaan, bisa menggunakan, memanfaatkan yang ada. Tetapi sekali lagi, kalau itu berlebihan, israf, tabzir, maka itu akan berefek kepada keberlanjutan kehidupan manusia. Artinya berbalik kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi ini fikih lingkungan ini memang saya kira harus ada strategis dari negara dan civil society untuk membangun wacana yang yang intens tentang pentingnya merawat dan melestarikan bumi dan lingkungan kita. Karena kalau tidak ya itu tadi, dia bisa-bisa akan berdampak pada keberlanjutan generasi. Gitu. Nah, itu sudah sangat berbahaya sekali. Nah, Ustaz, ini mungkin sebelum kita tutup, ada yang menarik sebenarnya dari praktek-praktek tradisi, gitu. Praktek-praktek kebudayaan lokal yang banyak berkembang di Indonesia itu, yang sebenarnya punya relasi yang sangat intim sekali dengan alam, gitu. Nah, seringkali praktek-praktek tradisi seperti ini atas nama agama itu diberangus, gitu. Itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip agama, misalnya soal kesyirikan, soal pelanggaran-pelanggaran syariat dan seterusnya. Padahal sebenarnya ketika dilihat tadi menggunakan perspektif lingkungan, ini menarik sebenarnya untuk untuk dieksplorasi, digali lebih jauh. Bagaimana menurut Ustaz soal itu? Ya, itu bisa menggunakan perspektif itu tadi, bahwa sebenarnya merawat lingkungan itu bisa dengan cara bisa dengan cara budaya, local wisdom Jadi kita bicara local wisdom yang akarnya sangat mengakar dalam tradisi kita, kan, al-urf misalnya, budaya itu memang karena sebenarnya kata kunci dalam semua cara berpikir kita kan kemaslahatan. Dalam bahasa ekonomi itu kan utility utility. Jadi sesuatu yang bermanfaat itu pasti di-endorse oleh agama. Nah, jadi selama itu ada inovasi di situ, maka itu tidak perlu diberangus sebenarnya. Ya, meskipun demikian tetap harus ada usaha-usaha agama yang akan menjelaskan
bahwa misalnya batas-batas itu ya, jangan sampai niatnya menuhankan itu, tetapi kalau sebatas relasi sebagai bentuk proses perawatan, penghormatan kepada alam begitu, sebagai seperti yang tadi saya katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi kan, bahwa manusia bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi hidup ya, tetapi lingkungan secara keseluruhan selain manusia itu punya hak untuk hidup. Ya bahkan kan dalam sejarah Nabi ketika merubah batang kurma menjadi mimbar, akhirnya batang kurma itu menangis gara-gara ditinggalkan oleh Nabi kan. Untahnya juga sering menangis gitu. Nah ini kan beberapa isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata apresiasi Islam, agama kita terhadap lingkungan itu sangat tinggi sekali dan sangat besar. Bahkan Ustaz sangat masyhur sekali kisah-kisah tentang Nabi itu sangat menghormati, merawat, bahkan memberi nama-nama khusus pada itu ya. Barang-barang, benda-benda yang dia miliki. Saya kira itu salah satu isyarat bahwa memang pemahaman kita harus berubah. Jadi harus ada perubahan paradigma melihat selain kita ya. Ya, tapi saya bisa maklumi atau kita semua bisa maklumi karena memang seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa tantangan umat Islam kan setiap zaman itu beda-beda. Mengapa misalnya sejak awal tadi saya sampaikan kenapa fikih lingkungan tidak muncul di berbagai fikih-fikih klasik? Ya karena memang tantangannya bukan itu. Belum kan? Nah, tadi misalnya maqasidus syariah. Dulu ya kan yang kita kenal itu cuma 5 ya. Ada agama, memelihara agama, akal, kemudian jiwa, keturunan, kemudian akal, harta ya. Ya karena waktu itu rumusan ulama kita ya itu merespon tantangan di zaman itu. Sekarang itu tidak cukup. Kita perlu bicara tentang toleransi sebagai maqasidus syariah. Bicara perdamaian, bicara tentang equality, bicara tentang toleransi, bicara tentang keadilan. Karena itu yang sedang mengalami situasi krusial sekarang kan. Nah, jadi saya termasuk orang yang mendorong perlunya inovasi-inovasi dalam pengembangan wacana gitu. Ya karena tantangan kita setiap itu selalu berubah dan selalu baru. Dan hukum Islam juga sebenarnya bukan sesuatu yang stagnan, terus berkembang sebenarnya. Sangat dinamis sekali. Nah, jadi kalau dulu kan kita kenal fikih ibadah saja, fikih muamalah. Sekarang ada fikih ekonomi, fikih politik, fikih HAM dan lain sebagainya, fikih wanita, fikih gender dan lain sebagainya. Nah, itu menggambarkan bahwa Islam itu selalu dinamis karena memang Islam ini kan dirancang oleh Allah karena memang dia adalah agama yang akan sholih likulli zaman maka tentu rumusan-rumusannya sangat fleksibel ya. Makanya dalam kajian kita itu kan sering kita mengenal ada stagnan, ada yang dinamis. Gitu. Tentang akidah tidak pernah sawabit wa mutaghayyirat itu kan. Nah, jadi termasuk pemikiran, termasuk inovasi-inovasi dalam wacana-wacana itu kan. Ustaz. Teks itu senantiasa terbatas, tetapi realitas tidak pernah terbatas dan terus berubah. Oleh karena itu sebenarnya Islam sebagai agama yang memiliki diktum salihun likulli zamanin wa makanin harus terus-menerus berkembang dan merespons tantangan zaman. Dan salah satu tantangan zaman terbesar kita hari ini adalah krisis dan perubahan iklim. Sampai jumpa di Alauddin Podcast episode berikutnya.